Sahabat baik bermain, kebenaran atau tantangan, dan aku kalah. Mata Lausan bersinar seperti bohlam tersembunyi. Dia menyuruhku untuk menyatakan cinta kepada wanita cantik dingin, Liu Ruyan. Kau harus menyatakan cinta padanya, merekamnya sepanjang waktu, dan mengatakan bahwa Hikiang ingin menjadi anjingmu seumur hidup. Dia tidak menolak dengan jelas, bahkan jika kau menang. Di layar ada foto seorang gadis. Kemeja putih, celana jeans, duduk di dekat jendela perpustakaan membaca buku. Sinar matahari jatuh di rambutnya. Terlihat sangat bersih, seperti segelas es lemon. Aku merasa lega, Liu Ruyan. Liu Ruyan, aku pernah mendengar tentangnya. Bunga jurusan ekonomi, tapi sifatnya dingin. Mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada siapapun. Lebih baik daripada telanjang, kan? Aku kalah. Liu Ruyan, aku bertanya, jika kau kalah, kau harus telanjang di lapangan 3 putaran. Siaran langsung penuh. Bos sudah siap dengan ponselnya. Waktumu setengah jam, sekarang jam 9.40. Bawa video kembali sebelum jam 10.10. Aku meraih jaketku dan bergegas keluar. Masih ada sorakan mereka di lorong. Asrama jurusan ekonomi berada di ujung lain. Sambil berlari, aku berpikir, bagaimanapun, ini hanya formalitas. Dia akan memelototiku 2 kali dan mengutukku sebagai orang gila. Setelah menyelesaikan tugas, aku akan menemukan Liu Ruyan. 302, di bawah gedung asrama Liu Ruyan. Aku mondar-mandir 3 putaran dan akhirnya melihat gadis di foto keluar. Dia bahkan lebih cantik daripada di foto. Hanya saja wajahnya agak pucat, memegang kantong plastik hitam di tangannya, terlihat berat. Itu, Liu Ruyan, teman sekelas Liu Ruyan. Aku memberanikan diri untuk menyambutnya. Dia berhenti dan menoleh. Lampu jalan melemparkan bayangan di wajahnya. Mata itu sangat gelap dan sedikit menakutkan, tidak selembut di foto, tetapi seperti sedang menimbang sesuatu. Ada apa? Suaranya sangat pelan, seperti jarum tipis. Menusukku pelan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Semua kata-kata yang kupersiapkan di otakku hilang. Wajah orang-orang di asrama itu berkelebat di depan mataku. Adegan telanjang itu terlalu mengerikan. Aku memejamkan mata. Hampir berteriak, aku, Hikiang, ingin menjadi anjingmu seumur hidup. Setelah berteriak, aku menciutkan leherku. Menunggu dimarahi. Liu Ruyan sebaiknya dia memarahi dengan keras, agar aku bisa segera kembali dan menyelesaikan tugas. Tapi dia tidak memarahi. Liu Ruyan menatapku selama setengah menit penuh. Sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk lengkungan aneh. Suaranya pelan seperti desahan, baiklah. Aku tiba-tiba meragukan apa yang kudengar. Apa katamu? Dia maju selangkah kecil. Hampir menempel di depanku, aku bisa mencium bau disinfektan samar dari tubuhnya, dan aroma lain yang sulit dijelaskan. Dia mengangkat tangannya, ujung jarinya dingin, dengan lembut mengusap daguku. Suaranya mengandung tawa, tapi membuat bulu kuduku meremang. Aku berkata, aku menyetujuimu. Kantong plastik di tangannya berbunyi kresek-kresek 2 kali. Dari sudut mataku, aku melihat sekilas sesuatu yang merah seperti darah Liu Ruyan. Mulai sekarang, kau adalah anjingku. Dia mengangguk. Bibirnya hampir menyentuh telingaku. Tidak ada jalan untuk lari. Aku akan tetap di tempatku. Melihat punggungnya saat dia berbalik dan berjalan ke lorong, botol air mineral yang belum habis di tanganku, entah sejak kapan sudah remuk. Aku seperti melayang kembali ke asrama. Aku mendorong pintu terbuka. 6 kepala. Liu Ruyan. Seketika, Liu Ruyan berbalik. Lensa kamera ponsel semuanya mengarah padaku. Lausan merebut ponselku dan memutar rekaman. Ketika Liu Ruyan mengucapkan, oke. Ketika Liu Ruyan muncul dari speaker, asrama sunyi senyap hingga terdengar seseorang menelan ludah diam-diam. Bukan. Liu Ruyan benar-benar setuju. Lauer melepas kacamatanya dan membersihkannya. Nadanya seperti melihat hantu. Kiang, kau beruntung sekali. Aku terduduk lemas di kursi. Keringat dingin di punggungku membasahi kemeja. Kata-kata terakhir Liu Ruyan seperti es yang menusuk dan berputar-putar di benakku. Tidak ada jalan untuk lari. Dan kantong plastik hitam di tangannya, gumpalan merah gelap. Semakin aku memikirkannya, semakin menusuk mata. Ada yang tidak beres. Aku menjambak rambutku. Buku-buku jariku memutih. Dia pasti mempermainkanku, atau dia tidak mendengar dengan jelas. Sudahlah. Lausan menepuk bahuku dengan kekuatan yang bisa menghancurkan tulangku. Tugas selesai. Tidak menolak berarti kau menang. Tidak perlu lari telanjang. Mereka membuka bir untuk merayakan. Busa bir berceceran di mana-mana. Tidak ada yang memperhatikan tanganku yang gemetar. Bahkan rokok pun tidak bisa kunyalakan. Aku ingin melihat rekaman itu lagi, tapi aku menemukan ponselku kosong. Tempat sampah juga sudah dibersihkan. Aneh. Aku bergumam pada diri sendiri. Aneh apanya? Lao Wu mendekat dengan seringai jahat. Apakah kau terpesona oleh kecantikannya? Jujur saja, jika kalian berdua jadian. Setidaknya kita harus mentraktir mereka makan. Omong kosong. Aku melempar ponselku ke tempat tidur.
Besok aku akan menjelaskannya padanya. Itu hanya permainan bodoh. Malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur. Saat aku memejamkan mata, yang terlihat adalah mata Liu Ruyan yang hitam menakutkan, dan saat dia berjinjit dan berbicara di telingaku. Ujung rambutnya menyentuh leherku terasa dingin. Jam 3 pagi, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku meraih ponsel untuk melihat waktu. Layar tiba-tiba menyala. Ada pesan asing dari Liu Ruyan. Hanya 3 kata. Sudah bangun? Aku sangat ketakutan hingga hampir membanting ponsel ke dinding. Siapa yang akan mengirim pesan saat ini? Mungkinkah jariku gemetar seperti saringan saat membalas tanda tanya itu? Hampir seketika dibalas. Aku ingin sekali makan susu kedelai di gerbang timur sekolah dengan tambahan 2 sendok gula. Sial, Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan memenuhi pikiranku. Liu Ruyan lagi. Cinta Liu Ruyan sudah dingin. Bagaimana dia tahu nomor ponselku? Bagaimana dia tahu aku sudah bangun? Siapa kamu? Tanganku gemetar saat mengetik. Majikanmu. Bersamaan dengan masuknya pesan ini. Pintu asrama diketuk pelan 3 kali. Tok tok tok. Suaranya tidak keras. Namun di lorong jam 3 pagi, suaranya seperti mengetuk tulang, menghantam hatiku berulang kali. Asrama kami berada di lantai 3. Siapa yang akan datang mencari kami saat ini? Siapa itu? Tenggorokanku tercekat. Suara yang keluar berubah. Tidak ada suara dari luar pintu. Dengan hati-hati aku meraba-raba ke arah pintu. Mengintip melalui lubang intip. Lampu lorong rusak. Gelap gulita. Aku melihat bayangan putih berdiri di depan pintu, seolah-olah sedang memegang sesuatu di tangannya. Itu Liu Ruyan. Bagaimana dia menemukan asrama kami? Sudah berapa lama dia berdiri di sana? Keringat dingin mengalir dari dahiku ke mata. Sial, aku benar-benar tidak tahu diri. Aku menahan pintu dengan kuat, mendengar suara gigiku gemeretak. Liu Ruyan tidak sedang bercanda, dia menakutkan. Buka pintunya. Suaranya melayang masuk melalui pintu, lembut seperti membujuk anak kecil. Aku membawakan sesuatu untukmu. Semua orang di dalam terbangun. Lausan mengucek mata dan mengomel. Siapa itu tengah malam begini? Jangan dibuka, teriakku. Suaraku pecah. Jangan pernah membuka pintu. Mereka terkejut olehku. Lau Er mendekat dan berbisik. Ada apa? Di luar itu Raja Neraka? Itu Liu Ruyan. Suaraku kering seperti amplas. Iblis. Asrama langsung menjadi sunyi. Dia gila. Lausan mengumpat. Lari ke asrama pria tengah malam begini. Aku harus bicara dengannya dengan jelas. Aku berpegangan pada dinding untuk berdiri. Kakiku lemah seperti mie. Permainan ini tidak bisa dilanjutkan. Keesokan paginya, aku menarik Lausan untuk menemaniku. Dia sangat tidak mau, tetapi aku menyeretnya dengan paksa ke bawah gedung Fakultas Ekonomi. Kamu tunggu di sini. Aku akan cepat kembali. Aku menelan ludah. Jakunku bergerak seperti batu. Baru saja berjalan ke Liu Ruyan, 302, di depan asrama Liu Ruyan keluar dari dalam. Dia mengenakan gaun merah muda. Wajahnya masih pucat seperti kertas. Ketika melihatku, matanya berbinar seperti bintang jatuh ke dalamnya. Kamu datang. Nada bicaranya senatural sapaan antar pasangan. Dia mengulurkan tangan untuk menggandengku. Mana susu kedelainya? Saudari Liu Ruyan, aku melompat setengah langkah ke belakang, menjaga jarak setengah meter. Kemarin itu salah paham. Kami bermain jujur atau tantangan. Aku kalah, jadi. Aku tahu. Dia memotong perkataanku. Sudut mulutnya terangkat. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Jadi, itu hanya permainan. Jangan anggap serius. Aku mencoba membuat nadaku tenang, tetapi tanganku mengepal di belakang punggungku. Maaf, aku mengganggumu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan ingin pergi. Tetapi pergelangan tanganku tiba-tiba dicengkeram olehnya. Tangannya dingin, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Aku mencoba melepaskan diri 2 kali, tetapi ternyata tidak bisa. Permainan? Dia memiringkan kepalanya dan menatapku. Tatapannya perlahan tenggelam, seperti air yang membeku menjadi es. Kamu bilang mulai? Ya mulai. Kamu bilang selesai? Ya selesai. Lalu? Aku sedikit marah. Apa kau benar-benar mengira aku ingin menjadi anjingmu? Lalu? Dia mengulangi sekali. Tiba-tiba dia tertawa. Suaranya renyah seperti kelereng jatuh ke tanah. Hikiang, kemarin kau dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa seumur hidupmu hanya ingin menjadi anjingku. Baru beberapa jam berlalu, kau sudah lupa? Suaranya tidak keras. Orang-orang yang lewat berhenti untuk melihat, hanya tatapan kecil seperti jarum menusuk punggungku. Wajahku terasa panas seperti bisa menggoreng telur, aku marah dan cemas, lepaskan aku. Tidak mau lepas. Dia mendongak menatapku, bulu matanya sangat panjang. Bayangan jatuh di bawah matanya, tatapannya obsesif dan menakutkan. Kamu milikku. Gila. Akhirnya aku melepaskan tangannya dan mundur 2 langkah. Aku memperingatkanmu, jangan menggangguku. Aku berbalik dan lari. Aku mendengar dia berkata dengan ringan dari belakang, kamu tidak akan bisa lari.
Kembali ke asrama. Lausan melihat ekspresiku aneh dan bertanya ada apa. Aku menceritakan kejadian tadi. Dia mengerutkan kening dan menghisap rokok. Wanita ini agak aneh. Liu Ruyan, bagaimana kalau kita cari guru? Mencari guru untuk mengatakan apa? Aku dengan kesal menjambak rambutku. Mengatakan aku bermain game dan menggoda gadis. Dan sekarang dikejar. Aku tidak bisa menanggung rasa malu itu. Lalu bagaimana? Aku mengeluarkan ponselku dan ingin memblokirnya. Jari-jariku meluncur ke antarmuka daftar hitam, tiba-tiba berhenti. Di bawah pesan singkat Liu Ruyan dini hari itu, ada pesan lain yang tidak kuperhatikan. Tali sepatumu lepas. Aku bantu ikat ya. Hatiku berdebar kencang, aku langsung menunduk melihat sepatu. Tali sepatu kaki kanan terikat rapi, teknik mengikat yang tidak pernah aku lakukan. Melilit 2 kali lalu diikat simpul. Padahal aku jelas ingat, semalam sebelum tidur, tali sepatunya lepas. Dia semalam. Liu Ruyan masuk ke asrama kami. Keringat dingin mengalir deras dari dahi, menetes di permukaan sepatu. 3 hari berikutnya, aku hidup seperti burung ketakutan. Liu Ruyan tidak datang menghampiriku lagi. Pesan singkat dan telepon juga tidak ada kabar. Liu Ruyan mungkin sudah kublokir. Anak-anak asrama melihat tidak ada tontonan. Mulai mengolok-olokku lagi, mengatakan aku membuang rencana. Pasti ada yang salah dengan otakku. Aku malas menanggapi. Perasaan tidak aman di hatiku semakin kuat. Aku selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasiku. Saat makan, berjalan di jalan, bahkan saat berkonsentrasi mengerjakan soal di perpustakaan. Punggungku bisa merasakan tatapan dingin itu. Hari Rabu sore ada kelas besar. Ruang kuliah penuh sesak. Aku sengaja memilih sudut barisan paling belakang, baru saja membuka buku. Tiba-tiba seseorang mencolek punggungku dengan lembut. Ketika aku menoleh, aku hampir melompat dari kursi. Liu Ruyan sebenarnya duduk tepat di belakangku. Dia masih sama, wajahnya pucat seperti baru dikeluarkan dari lemari es. Dia memegang buku psikologi di tangannya, dan ketika dia melihatku menoleh, dia menyipitkan matanya padaku. Senyumnya seperti kepala elang yang terlalu matang. Kebetulan sekali, omong kosong. Ini adalah kelas drama kita, dia bersikeras untuk ikut meramaikan suasana. Aku merendahkan suaraku. Nada bicaraku bergetar. Kenapa kamu datang? Untuk melihatmu. Dia membalik-balik buku itu, suaranya seringan bulu yang menggelitik telinga. Kalau tidak, aku selalu memikirkannya. Aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi membaca buku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku merasa marah dan takut. Aku melirik ke kiri dan kanan. Sudah kubilang, jangan mengikutiku. Tapi kamu milikku. Dia menutup buku itu, ujung jarinya dengan lembut meluncur di sampulnya. Tatapan matanya lurus, seperti melihat barang miliknya sendiri. Orangmu, waktumu, semuanya harus menjadi milikku. Orang-orang di sekitar sudah memperhatikan kami. Mereka berbisik-bisik. Aku merasa tidak nyaman, merasa punggungku ditatap oleh banyak mata. Tepat ketika aku hendak berdiri dan pergi, ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari nomor asing yang dikirim oleh Liu Ruyan. Informasi Liu Ruyan meledak. Kemarin sore aku memang pergi ke toilet. Seseorang di sebelah batuk dengan keras. Aku hanya meliriknya beberapa kali. Liu Ruyan tahu tentang ini. Apa dia memasang alat pelacak padaku atau semacamnya? Tidak mungkin, aku seperti dipaku ke kursi. Dengan kulit kepala menegang, aku duduk kembali. Punggungku penuh dengan keringat dingin. Sepanjang kelas, aku merasa seperti duduk di atas jarum. Dia duduk dengan tenang di belakang membaca buku, sesekali menulis sesuatu di atas kertas dengan pena. Suara gemerisik ujung pena yang melewati halaman kertas. Suara gemerisik membuat hatiku terasa tegang. Begitu bel kelas berbunyi, Hua, Lausan dan yang lainnya datang. Seperti lampu sorot, Lausan dan yang lainnya meremas dari depan, wajah mereka penuh gosip. Ada gosip yang bisa dimakan, ini sudah terpikat. Ini seperti teh hijau yang direbus perlahan dengan api kecil, Lausan mengedipkan matanya. Tidak ada apa-apa. Aku ingin memasukkan kembali termosku, tetapi Liu Ruyan memegang tanganku. Jari-jari dingin. Dia begadang terus belakangan ini. Aku membuatkan sup ayam hitam untuknya. Dia tersenyum polos dan menoleh mengedipkan mata pada Lausan dan yang lainnya. Kalian teman sekamarnya, kan? Keqiang sering menyebut kalian padaku. Aku secara khusus merawatnya. Lausan dan yang lainnya semua terpana. Aku bahkan lebih bingung lagi. Kapan aku menyebut teman sekamar padanya? Liu Ruyan? Itu. Liu Ruyan, teman sekelas Liu Ruyan, kami ada urusan, permisi. Aku menarik Lausan dan ingin menerobos keluar. Jangan terburu-buru, dia tiba-tiba berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di ruang kelas yang baru saja selesai. Keqiang, kemarin kamu bilang suka aku memakai rok merah muda. Hari ini aku sengaja memakainya. Apa menurutmu itu bagus? HMPH, tatapan Liu Ruyan. Seluruh kelas meledak seperti bom. Semua mata tertuju padaku. Ada yang bersorak. Ada yang terkikik. Keqiang hebat ya, mendapatkan primadona kampus. Menyembunyikannya dalam-dalam.
Kapan kalian berpacaran? Gelombang suara menerjang seperti air pasang. Darah di wajahku seperti hati babi, marah dan cemas. Kapan aku mengatakannya? Jangan bicara omong kosong. Kamu sudah mengatakannya, dia menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar karena sedih, matanya memerah. Kamu meneleponku tadi malam. Dan juga berkata, Liu Ruyan juga berkata ingin melihatku memakainya untukmu setiap hari. Aku hampir pingsan karena marah. Kapan aku meneleponnya? Liu Ruyan, Keqiang, hebat ya kamu. Lausan menyindirku di samping. Saat aku hendak berdebat dengannya, dia tiba-tiba memasukkan sebuah gelang perak ke tanganku. Ada lonceng kecil yang tergantung di atasnya. Berbunyi saat disentuh. Kering, Liu Ruyan ingin memakainya. Nada bicaranya lembut, tetapi matanya menunjukkan penolakan yang kuat. Aku tidak mau memakainya. Pakailah, dia mengatakannya lagi. Suaranya selembut desahan. Namun matanya menjadi dingin. Atau, aku akan memberitahu dosen kalian sekarang. Kamu diam-diam masuk ke asramaku tadi malam untuk mencuri barang. Kamu bohong. Aku tidak bohong, kok. Dia perlahan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Liu Ruyan adalah kartu pelajar saya. Di foto itu, aku masih tersenyum bodoh. Ini aku temukan di depan asrama. Siapa tahu apakah kau menjatuhkannya secara diam-diam. Bagaimana kartu pelajarku bisa ada padanya? Aku jelas ingat menyimpannya di dompet. Ada orang lewat di sekitar. Penasaran dan bergegas ke sini. Aku tahu, aku jatuh lagi. Dengan tangan gemetar, aku menerima gelang itu dan memakainya di pergelangan tangan. Ling dan Liu Ruyan. Dentang Ling Ruyan terdengar seperti lonceng kematian. Cantik sekali. Matanya menyipit saat dia tersenyum, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Ling Dang dengan lembut. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Tidak boleh berbicara dengan gadis lain. Tidak boleh melihat gadis lain. Tidak boleh. Belum selesai dia bicara, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor asing. Aku tidak menjawabnya, tapi wajah Liu Ruyan. Katakan. Wajah Liu Ruyan langsung berubah. Dia merebut ponselku. Melihat ID penelepon dengan mata menempel, tatapannya langsung sedingin es. Ling Xiao. Dia mengucapkan nama itu, suaranya mengandung kekejaman yang tak terlukiskan. Siapa dia? Ling Xiao adalah ketua kelas kami. Biasanya dia hanya membantu guru mengumpulkan tugas. Paling-paling, kami hanya saling mengangguk sapa. Dia menelepon saat ini, kemungkinan besar menanyakan apakah aku sudah mengumpulkan tugas kalkulus. Liu Ruyan, sepertinya aku lupa di asrama kemarin. Tapi di mata Liu Ruyan, telepon ini jelas tidak biasa. Dia menatap layar ponselku yang menyala dengan tatapan membunuh. Ling Xiao masih dengan gigih menelepon. Wajah Liu Ruyan sedikit demi sedikit tenggelam. Semua senyum di matanya tadi hilang. Tatapannya sedingin es, membuat tengkuku merinding. Kau sangat akrab dengannya? Suaranya sangat rendah, dengan sedikit getaran dalam napasnya. Tidak seperti pertanyaan. Lebih seperti takut mendengar jawabannya. Tidak akrab, hanya teman sekelas biasa. Aku buru-buru melambaikan tangan. Telapak tanganku penuh keringat. Mungkin dia menanyakan soal tugas. Teman sekelas biasa, dia mencibir, tiba-tiba mengulurkan tangan dan merebut ponselku. Ujung jarinya sedingin es, seperti baru dikeluarkan dari kulkas. Dia melihat ID penelepon. Tanpa otak, kau memanggil nyamuk mati. Teman sekelas biasa akan meneleponmu tengah malam? Bukan tengah malam, aku panik. Sekarang jam berapa? Dia tidak menghiraukanku dan langsung menekan tombol jawab. Dia juga mengaktifkan speaker. Suara Ling Xiao melayang keluar dari speaker, lembut dan cerah. Hikiang, tugas kalkulus lanjutanmu kemarin, dia tidak punya waktu. Liu Ruyan tiba-tiba berbicara, suaranya sedingin es. Lain kali jangan menelepon pacarku. Panggilan itu terdiam sesaat, suara Ling Xiao terdengar panik. Siapa kamu? Kenapa ponsel Hikiang ada padamu? Aku pacarnya, kata Liu Ruyan dengan percaya diri. Dia bahkan melirikku, dengan tatapan peringatan, seolah berkata Liu Ruyan. Berani membantah? Coba saja. Aku mengurus semua urusannya. Aku akan mengawasi pengumpulan tugasnya. Tidak perlu kau khawatirkan. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon dan mengembalikan ponsel itu ke tanganku. Ujung jarinya masih bergerak, aku tidak tahu apakah karena marah atau yang lain. Lain kali, jangan angkat teleponnya. Jangan bicara dengannya, bahkan jangan lihat dia. Dia menatap Ling Mang di pergelangan tanganku. Suaranya teredam, seperti anak kecil yang dianiaya. Apa kau mengerti? Liu Ruyan, kau sudah keterlaluan. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Hak apa yang kau miliki untuk mengaturku? Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan untukku? Hanya karena kau adalah anjingku. Dia mendongak menatapku. Mata merahnya memerah, tapi nadanya sangat tegas. Kau sendiri yang mengatakannya. Ingin menjadi anjingku? Lupa, itu hanya permainan. Aku tidak menganggapnya sebagai permainan. Dia maju setengah langkah, hampir menempel padaku. Aku bisa mencium aroma sampo samar di rambutnya, bercampur dengan bau disinfektan. Sejak kau mengucapkan kata itu,
Kau menjadi milikku, teman-temanmu, waktumu, matamu, Liu Ruyan hanya boleh melihatku seorang. Semakin banyak orang yang lewat berkumpul, menunjuk-nunjuk, wajahku terasa panas. Ingin menariknya untuk berbicara di tempat lain, tetapi begitu tanganku menyentuh lengannya, dia melepaskannya seolah tersengat listrik. Jangan sentuh aku, suaranya tiba-tiba meninggi, matanya memerah. Apakah tadi kau ingin menjelaskan padanya? Apakah kau masih memiliki dia di hatimu? Tidak. Aku marah dan cemas. Bisakah kau bersikap masuk akal? Di hatimu. Aku bahkan tidak sepenting teman sekelas biasa. Dia tiba-tiba tertawa, tawanya agak menyedihkan. Benar juga, kau tidak pernah menganggapku penting. Saat itulah aku menyadari. Sepertinya dia tidak hanya marah, di mata hitam itu selain amarah, ada sesuatu yang lain. Liu Ruyan seperti anak kecil yang gulanya direbut, merasa sedih dan panik. Aku tertegun. Tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberikannya padaku. Liu Ruyan adalah gelang perak. Dengan lonceng kecil tergantung, persis sama dengan yang ada di pergelangan tanganku. Untuknya. Liu Ruyan, aku tidak menerimanya. Ini cadangan untukmu. Dia memaksanya ke tanganku. Ujung jarinya mengepal hingga memutih. Aku takut kamu diam-diam melepas yang tadi. Ini. Liu Ruyan, kamu pakai saja. Biarkan dia melihatnya. Aku tidak akan memakainya. Kamu mau memakainya atau tidak? Tiba-tiba dia merendahkan suaranya, kilatan ganas melintas di matanya. Jika kamu tidak memakainya, aku akan memberitahu teman-teman sekelasmu bahwa kamu mengintipku mandi di perpustakaan kemarin. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku hampir melompat. Liu Ruyan, di perpustakaan mana ada tempat mandi? Aku tidak berbohong. Dia perlahan mengeluarkan sesuatu dari saku yang lain. Itu sebuah foto. Di foto itu, aku sedang membaca buku di perpustakaan dekat jendela. Sudutnya seperti diambil dari gedung di seberang. Lihat, aku punya bukti. Kamu selalu melihat ke arah yang aku lakukan. Jika bukan mengintip, lalu apa? Aku sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Foto ini jelas diambil diam-diam olehnya. Bahkan bisa diputar-balikan seperti ini. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel untuk memotret kami. Aku tahu, aku kalah lagi. Tanganku gemetar menerima gelang itu. Baru saja dipasang di pergelangan tangan yang lain, dua lonceng Liu Ruyan berdering. Liu Ruyan tertawa, seperti sedang memamerkan sesuatu. Sangat indah. Dia menatap pergelangan tanganku, tiba-tiba tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lonceng itu dengan lembut. Dengan begini tidak ada yang berani merebutmu. Ujung jarinya sangat dingin saat menyentuh kulitku. Aku bahkan tidak menghindar seperti tadi. Ingat ini mulai sekarang, dia mendekat ke telingaku. Suaranya lembut dan lengket seperti gula yang tidak bisa meleleh. Tidak boleh berbicara dengan gadis lain. Tidak boleh melihat gadis lain. Tidak boleh, Liu Ruyan memikirkan orang lain. Belum selesai dia berbicara, ponselku berdering lagi. Itu masih nomor yang tidak dikenal. Aku tidak menjawabnya, tapi wajah Liu Ruyan mengatakan. Ekspresi Liu Ruyan langsung pucat. Dia merebut ponsel itu dan melihat ID penelepon, tiba-tiba membanting ponsel itu ke tanah dengan keras. Ling Xiao. Dia menatap nama di layar, suaranya sedingin es. Dia masih berani menelepon. Layar ponsel retak, tetapi masih menyala dengan keras kepala. Tatapan Liu Ruyan semakin menakutkan, seperti serigala yang mengincar mangsanya. Tiba-tiba aku merasa sedikit takut. Bukannya takut dia akan melakukan sesuatu padaku, tapi takut dia akan melakukan sesuatu pada Ling Xiao. Liu Ruyan melakukan sesuatu. Luka di lenganku hanya lecet sedikit. Ling Xiao membersihkannya dengan alkohol dan menempelkan plester. Tapi Liu Ruyan seperti menjilatnya, terus menatapku dan bertanya, bahkan menarik Ling Xiao untuk bertanya ini dan itu. Takut aku meninggalkan bekas luka. Kulitnya halus, seperti batu giok. Haruskah aku memberimu krim penghilang bekas luka? Dia mencengkeram meja Ling Xiao, matanya menatap lurus. Seperti menjaga harta karun langka. Tidak perlu. Aku berdiri dan ingin pergi. Dan menyentuh ekspresi Liu Ruyan. Aku membukanya dan melihatnya. Itu adalah kalung perak. Liontinnya adalah Liu Ruyan kecil, seperti nama Liu Ruyan. Tepinya dipoles dengan sangat halus. Tidak seperti barang murahan. Pakai ini. Nada suaranya melembut. Ujung jarinya menyentuh kerahku. Aku sudah lama menabung untuk membelinya. Aku mohon. Ujung jarinya sedingin es. Tempat yang disentuhnya terasa seperti terbakar. Dalam perjalanan kembali ke asrama. Dia terus memegang lenganku, berjalan sangat lambat. Lonceng di pergelangan tangannya. Kadang-kadang berdering 2 kali, tidak selaras dengan langkahnya, mengetuk hatiku. Ini semua salah Ling Xiao. Dia tiba-tiba bergumam, suaranya teredam. Jika dia tidak terus mencarimu, kamu tidak akan terluka. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku mengerutkan kening. Aku sendiri yang ingin menghalangi. Kamu terlalu baik. Dia mendongak menatapku, matanya berbinar seperti bintang. Jangan terlalu baik pada orang lain di masa depan. Cukup baik padaku. Aku memalingkan wajahku. Tidak menjawab.
Orang-orang di asrama melihat ada kalung di leherku. Tertawa lebih keras. Baosan merebutnya dan melihatnya, bersiul. Lumayan juga, Hikiang. Ini serius. Serius apanya? Hanya saja, aku ingin menjelaskan tapi merasa tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Lebih baik melepas kalung dan memasukkannya ke dalam saku. Keesokan paginya, Ling Xiao mengirim pesan di grup kelas, mengatakan laptopnya hilang, dan ada materi review ujian akhir di dalamnya. Dia sangat cemas hingga hampir menangis. Hatiku berdebar kencang, firasat buruk muncul. Benar saja, sekitar pukul 10 malam, konselor tiba-tiba datang dan mengetuk pintu. Hikiang, kamu keluar. Wajahnya muram. Di kantor, mata Ling Xiao merah, kelopak matanya bengkak seperti kenari. Liu Ruyan duduk di kursi di sudut, membelakangiku, terlihat sangat sedih. Ini milikmu, kan? Konselor menunjuk ke laptop di atas meja. Ada stiker beruang kecil di casingnya. Aku pernah melihatnya, itu milik Ling Xiao, bukan milikku. Aku segera menggelengkan kepala, tetapi seseorang melihatmu tadi malam menyelinap di dekat asrama perempuan. Konselor mengeluarkan ponselnya dan membuka foto buram. Sosok di dalamnya memang agak mirip denganku. Selain itu, teman sekelas Ling Xiao mengatakan ada foto curianmu di komputernya. Kau juga mengancamnya untuk tidak mengatakannya. Tidak, aku hampir melompat. Ini fitnah, fitnah. Liu Ruyan tiba-tiba menoleh. Matanya merah, air mata menetes ke bawah. Hikiang. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Liu Ruyan, aku tahu kamu tidak suka teman sekelas Ling Xiao selalu mendekatimu. Tapi kamu tidak bisa. Apa kamu yang melakukannya? Aku menatapnya. Tiba-tiba aku mengerti. Kamu mencuri komputernya dan menyembunyikannya di bawah asramaku. Dan memalsukan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Bukan aku. Dia menangis lebih keras. Bahunya bergetar seperti daun di musim gugur. Aku hanya terlalu menyukaimu. Melihatmu berbicara dengannya. Aku, Liu Ruyan, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Liu Ruyan, tapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Dengan penampilannya ini, apalagi konselor, bahkan Ling Xiao di sampingnya pun sedikit tercengang. Hikiang, sekarang buktinya sangat merugikanmu. Konselor mengerutkan kening. Teman sekelas Ling Xiao sudah melapor ke polisi. Melapor ke polisi? Otakku. Liu Ruyan. Suara Liu Ruyan benar-benar membuat keributan sampai ke kantor polisi. Bahkan jika pada akhirnya terungkap, aku akan terseret. Liu Ruyan meninggal. Katakan saja yang sebenarnya padaku. Tiba-tiba Liu Ruyan berhenti menangis, mengangkat kepalanya menatapku, matanya bersinar menakutkan. Katakan kamu tidak akan berbicara dengan Ling Xiao lagi. Selamanya bersamaku, maka aku akan memberitahu guru. Aku salah lihat, komputer itu aku temukan. Xiao Huang memberikannya padanya, lukisannya dan tali. Perlahan mencekik leherku. Kekiang, jangan dengarkan dia. Ling Xiao tiba-tiba berbicara, suaranya sedikit bergetar, tapi sangat tegas. Aku percaya bukan kamu yang melakukannya. Kita tunggu polisi datang dan menyelidiki dengan jelas. Wajah Liu Ruyan. Sikat, wajah Liu Ruyan menjadi pucat, dia menatap tajam Ling Xiao. Kebencian di matanya seperti ular berbisa. Melihat punggungku terasa dingin, kamu diam. Dia tiba-tiba menjerit, tiba-tiba berdiri. Ini semua karenamu. Jika bukan karena kamu selalu mendekati Kekiang, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikanku? Jika bukan karenamu. Bagaimana bisa kita menjadi seperti ini? Aku akan membunuhmu siluman rubah ini. Dia menerjang seperti orang gila. Gelas di atas meja tersapu ke tanah, suara keras, Liu Ruyan pecah. Dia meraih pecahan kaca dan bergegas menuju Ling Xiao. Hati-hati. Tanpa berpikir panjang, aku mendorong Ling Xiao menjauh, dan aku sendiri yang menghalangi. Pecahan kaca menggores lenganku, darah langsung menyembur keluar, mewarnai setengah lengan bajuku. Kekiang, Liu Ruyan tertegun, pecahan kaca di tangan Liu Ruyan. Kletak, pecahan Liu Ruyan jatuh ke tanah, dia melihat darah di lenganku. Matanya terbelalak lebar, tiba-tiba dia menangis dengan keras, sambil menangis dia meraih lenganku. Kamu berdarah, sakit tidak? Ini semua salah dia. Ini semua salah dia. Air matanya menetes di lukaku, terasa dingin. Aku melihatnya menangis dengan sedih, tiba-tiba hatiku sedikit gentar. Dia gila, terlalu gila, menakutkan. Tapi tadi ketika dia melihatku berdarah, kepanikan dan rasa sakit di matanya sepertinya bukan pura-pura. Jangan sentuh dia. Ling Xiao juga hampir rusak, ingin membantuku. Lagi-lagi didorong keras oleh Liu Ruyan. Dia milikku, hanya milikku. Liu Ruyan memeluk lenganku erat-erat, kukunya hampir menancap di dagingku, dengan kegilaan yang belum pernah kulihat di matanya. Liu Ruyan ketakutan. Tiba-tiba aku mengerti. Dia tidak ingin memaksaku untuk bersamanya. Dia takut aku meninggalkannya, takut sampai menggunakan cara ini untuk mengunciku erat di sisinya. Dengan rasa bersalah, dengan ketakutan, dengan luka berdarah ini. Dan aku, sepertinya benar-benar tertangkap olehnya. Luka di lenganku masih sakit. Tapi yang lebih sakit adalah perasaan yang tak bisa dijelaskan di hatiku,
ditatap dengan gila oleh orang seperti ini. Sangat membutuhkannya, benar-benar membuatku merasakan sedikit Liu Ruyan goyah yang aneh. Aku masih memutuskan untuk bertemu Ling Xiao. Rasanya seperti ada batu yang menekan hatiku. Jika aku tidak mengerti masa lalu Liu Ruyan, aku selalu merasa tidak tenang. Aku bertemu di kedai kopi di belakang sekolah. Ketika aku tiba, Ling Xiao sudah duduk di dekat jendela. Di depannya ada limun yang belum disentuh. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Dia mendongak menatapku, matanya masih sedikit bengkak. Kejadian hari itu. Maaf, air mata berhenti. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menarik kursi dan duduk. Apa yang ingin kau katakan? Dia mengepalkan gelas. Buku-buku jarinya memutih. Setelah lama terdiam, dia berbisik pelan. Aku dan Liu Ruyan satu kelas di SMA. Jantungku berdebar kencang. Saat itu, dia tidak bernama Liu Ruyan, tapi Liu Tingting. Suara Ling Xiao sangat pelan. Seolah dia mengganggu sesuatu. Saat itu, dia Liu Ruyan sedikit berbeda. Tidak suka berbicara, selalu sendirian, matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Kemudian dia berpacaran dengan seorang pria di kelas kami. Pria itu cukup populer, selalu dikelilingi oleh perempuan. Ling Xiao berhenti sejenak, minum limun. Liu Ruyan. Liu Ruyan saat itu bernama Tingting, menjadi sangat tegang, setiap hari mengikutinya. Tidak membiarkannya berbicara dengan perempuan lain, bahkan diam-diam menghapus kontak di ponselnya. Aku mengepalkan gelas di tanganku. Bagaimana adegan ini terdengar sangat familiar? Pria itu tidak tahan dan memutuskan hubungan dengannya. Mengatakan ingin bersama gadis lain, suara Ling Xiao semakin rendah, akibatnya, tidak lama kemudian. Anak laki-laki itu mengalami masalah, Liu Ruyan jatuh dari tangga gedung sekolah, kakinya patah. Cuti kuliah selama lebih dari setahun, kulit kepala saya terasa mati rasa. Ini ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Tidak ada yang melihatnya secara langsung, tetapi ada yang mengatakan, sebelum jatuh. Mereka berdua bertengkar hebat di dekat tangga, Ling Xiao menatapku, matanya dipenuhi ketakutan. Seseorang mendengar Liu Ruyan berkata, jika kamu mengusirku, aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Kata-kata Liu Ruyan ini seperti jarum es, menusuk ke dalam otakku. Tidak heran dia putus dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan sangat sensitif, tidak heran dia menatap Ling Xiao seperti ingin memakannya. Kemudian dia pindah sekolah, kudengar dia mengganti namanya. Aku baru mengenalinya setelah datang ke sekolah ini. Ling Xiao menghela napas, kemarin dia sangat emosional, aku jadi teringat kejadian dulu. Liu Ruyan, Hikiang, kamu benar-benar harus berhati-hati padanya. Dia sepertinya. Liu Ruyan menganggapmu sebagai satu-satunya jerami penyelamat, kata-kata ini membuat hatiku sedikit sakit. Baru saja ingin mengatakan sesuatu, ponsel tiba-tiba berdering keras, dari Lausan. Kamu di mana sih? Suara Lausan pecah, Liu Ruyan ada di bawah asrama kalian. Mengatakan jika kamu tidak segera kembali, dia akan melompat dari lantai atas, otakku, Liu Ruyan. Berdering, Liu Ruyan, meraih jaket dan bergegas keluar. Berlari ke bawah asrama, benar saja melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu gedung, mengenakan gaun merah muda itu. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya kosong, seperti boneka yang putus talinya. Banyak orang yang mengelilingi, Lausan dan yang lainnya sangat cemas, ingin menariknya tetapi tidak berani. Kamu akhirnya kembali. Lausan melihatku, matanya memerah. Liu Ruyan juga melihatku, mata kosong itu tiba-tiba bersinar, seperti bintang berdebu yang dibersihkan. Dia berlari ke arahku seperti orang gila, memelukku erat-erat, ingin meremukanku ke dalam tulang belulangnya. Kamu kembali, Liu Ruyan, kamu akhirnya kembali. Seluruh tubuhnya gemetar. Air mata membasahi pakaian di dadaku, aku pikir kamu tidak menginginkanku lagi, kupikir kamu pergi bersamanya. Aku tidak pergi, aku mengangkat tanganku ingin menepuk punggungnya. Tangan terangkat di udara lalu berhenti. Jangan tinggalkan aku, mohon. Dia mengangkat kepalanya. Matanya bengkak seperti kenari, bulu matanya masih menggantung air mata. Hanya kamu yang kupunya. Sungguh hanya kamu yang kupunya. Jika kamu pergi, aku akan... Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku menghela napas. Memotongnya, tidak tahu apakah takut dia benar-benar melompat atau tertusuk oleh keputusasaan di matanya. Baru kemudian dia tenang, masih memeluk lenganku seperti binatang kecil yang ketakutan. Dia tidak berani melepaskannya sedetik pun. Mari kita cari tempat untuk berbicara. Aku menariknya menuju hutan kecil di belakang sekolah. Lausan ingin ikut, tetapi aku menghentikannya dengan mengangkat tangan. Di hutan, keheningan membuat suara angin bertiup melalui dedaunan terdengar. Aku melepaskan tangannya, mundur setengah langkah, menjauhkan diri. Liu Ruyan, mari kita akhiri. Liu Ruyan apa? Aku berkata, kita berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin melanjutkan seperti ini lagi. Terlalu menakutkan. Menakutkan. Dia tiba-tiba tertawa, air mata keluar dari tawanya. Kamu pikir aku menakutkan? Lalu mengapa kamu mengatakan ingin menjadi anjingku saat itu?
Mengapa memberiku harapan? Itu permainan. Aku tidak peduli permainan apa. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Mata penuh dengan darah. Kamu mengucapkan kata-kata itu. Kamu milikku. Kamu tidak bisa menyesalinya. Anak laki-laki itu menyesalinya, kakinya patah. Jika kamu menyesal, aku akan membuat kakiku juga patah. Aku menatapnya. Anak laki-laki SMA itu, apakah kamu yang mendorongnya? Seketika, wajah Liu Ruyan memucat, mundur selangkah. Ekspresinya penuh dengan kepanikan. Bukan aku, Liu Ruyan, bukan aku. Apakah itu kamu atau bukan? Tidak penting lagi. Aku menggelengkan kepala. Liu Ruyan. Cintamu seperti ini terlalu menakutkan. Aku tidak menginginkannya. Kamu bisa menginginkannya. Kamu harus. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau buah dari sakunya. Ujung pisau yang berkilauan mengarah padaku dan juga pada dirinya sendiri. Jika kamu tidak bersamaku, aku akan membunuhmu, lalu bunuh diri, agar kita bisa bersama selamanya. Tangannya gemetar, tapi matanya sangat teguh, seperti anak kecil yang memeluk bom. Ingin mati bersama seluruh dunia, aku ketakutan dan mundur, punggungku menempel pada batang pohon. Tidak ada jalan untuk mundur. Melihat pisau di tangannya, tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Tenanglah, aku mencoba membuat suaraku stabil. Kita bicara baik-baik. Jangan begini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Ujung pisau semakin dekat denganku, entah bersamaku, atau Liu Ruyan mati bersama. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, menimpa bayangan belang-belang di tanah, aku melihat sesuatu memantul di dekat kakinya. Liu Ruyan, itu ponselku, tadi terlalu terburu-buru untuk kembali, terjatuh dari saku. Layarnya masih menyala, itu foto aku dan Lin Xiao di kedai kopi. Lin Xiao sedang menunduk minum air. Saat aku memotretnya, dia tidak tahu, Liu Ruyan juga melihatnya. Dia mengikuti pandanganku, melihat sesaat foto itu, sedikit akal sehat terakhir di matanya. Benar-benar terbakar habis, itu dia lagi. Dia berteriak dan menerkamku, aku akan membunuhmu, penipu, aku tanpa sadar menghindar ke samping. Dia menerkam dengan sia-sia, jatuh ke tanah, pisau di tangannya juga terlempar keluar. Terdengar suara dentang, jatuh di dekat kakiku, kesempatan datang. Aku mengambil pisau, menunjuknya, jangan mendekat. Dia berbaring di tanah, rambutnya berantakan, mengangkat kepala menatapku. Keputusasaan di matanya seperti air laut, ingin menenggelamkanku, kau ingin menusukku dengan pisau. Suaranya seringan bulu, air mata berjatuhan di tanah, demi dia. Kau ingin membunuhku, aku tidak ingin membunuhmu, tanganku yang memegang pisau gemetar. Aku hanya ingin kau berhenti menggangguku. Tidak mungkin, dia tiba-tiba bangkit. Menerkam ke arahku tanpa peduli. Kau milikku, hanya milikku. Aku ketakutan dan menghindar ke belakang, kakiku tersandung akar pohon, jatuh dengan keras ke tanah. Pisau juga terlepas, dia menerkam, memelukku erat. Menyembunyikan wajah di dadaku, menangis dengan pilu, jangan tinggalkan aku. Liu Ruyan, mohon padamu, suaranya tercekat, seperti anak kucing yang merintih. Aku akan berubah. Aku tidak akan gila lagi. Aku akan baik padamu. Aku akan mencuci pakaianmu, memasak untukmu. Aku akan menuruti semua yang kau katakan. Liu Ruyan, jangan tinggalkan aku sendirian. Air matanya panas membakar hatiku hingga sakit. Aku teringat pada Liu Ruyannya Lin Xiaoshuo. Jerami penyelamat, teringat pada anak laki-laki yang kakinya patah, teringat pada kepanikan dan ketakutan di matanya. Jika aku benar-benar pergi, apa yang akan terjadi padanya? Melihat gadis yang menangis di pelukanku. Hampir pingsan, aku tiba-tiba merasa mungkin di dalam kegilaannya. Benar-benar tersembunyi sedikit kesungguhan Liu Ruyan yang tidak berani kuakui, kesungguhan yang mempertaruhkan nyawa. Aku perlahan mengangkat tanganku, ragu-ragu lama, akhirnya tetap dengan lembut mendarat di punggungnya. Jangan menangis, kataku, suara yang bahkan aku sendiri merasa asing. Tangisannya tiba-tiba berhenti, mengangkat kepala menatapku, matanya berbinar dengan cahaya tak percaya. Mungkin, seperti yang dikatakan Lin Xiaoshuo, dia hanya terlalu takut ditinggalkan. Dan sepertinya aku, Liu Ruyan, tidak begitu ingin mendorongnya menjauh. Sejak hari itu, sepertinya aku benar-benar mengakuinya. Liu Ruyan masih mengikutiku setiap hari. Mengatur ini dan itu, tidak mengizinkanku merangkul bahu dengan Lausan dan teman-teman, mengatakan Liu Ruyan. Pria juga tidak boleh terlalu dekat. Tidak mengizinkanku memesan iga babi rebus di kantin, mengatakan Liu Ruyan. Minyaknya terlalu banyak dan tidak baik untuk tubuh. Bahkan warna kaos kaki yang kupakai pun diatur. Lausan dan teman-teman diam-diam memanggilku anjing kecilnya Liu Ruyan, dengan nada simpati. Tetapi aku tidak punya kekuatan untuk membantah. Lonceng di pergelangan tanganku sudah lama diam-diam kulepas dan kusembunyikan. Tetapi selalu merasa di telinga masih terdengar Liu Ruyan. Kering-kering, suara Liu Ruyan, bahkan seperti halusinasi. Dia benar-benar baik padaku, begitu baik hingga membuatku sesak napas.
Setiap pagi pukul 6.30. Dia muncul tepat waktu di bawah asrama pria, membawa susu kedelai hangat di tangannya, selamanya dengan 2 sendok gula. Buku pelajaranku dibungkus sampul buku olehnya, dengan tulisan kekanak-kanakan menulis buku kekiang. Bahkan kaos kaki kotor yang kukumpulkan selama seminggu, dia curi-curi membawanya kembali untuk dicuci saat aku sedang kuliah, menjemurnya di balkon asrama mereka. Sorakan riuh terdengar, "Kamu tidak perlu melakukan itu." Pernah aku melihatnya berjongkok di tanah membersihkan sepatu ketsku. Busa mengenai seluruh celananya, hatiku sedikit takut, aku ingin dia mendongak dan tersenyum padaku. Sinar matahari menyinari wajahnya yang putih transparan, ternyata sedikit tampan, "Kamu milikku. Aku tidak baik padamu lalu pada siapa?" Potretnya menusukku dengan jarum halus. Aku memalingkan wajahku, tidak menjawab, tapi kebaikannya selalu menyembunyikan obsesi yang membuat kulit kepalaku mati rasa. Suatu hari aku meminjam penghapus dari gadis sebelah, hari berikutnya buku pelajaran gadis itu disobek. Lausan diam-diam menyelipkan tiket pertandingan basket padaku, Liu Ruyan tahu dan langsung menerobos masuk ke lapangan basket. Menarikku keluar di depan semua orang, berkata, "Liu Ruyan, takut kamu terkena panas matahari." Aku semakin diam, orang-orang di asrama mengatakan aku seperti kehilangan jiwa, hanya aku sendiri yang tahu. Tali di hatiku selalu tegang, tidak tahu kapan akan putus, sampai hari itu. Aku melihat buku catatan merah muda itu di tasnya, dia pergi mengambil air panas, tasnya diletakkan begitu saja di meja perpustakaan. Buku itu memperlihatkan sudutnya, merah muda lembut, terlihat seperti buku harian anak sekolah dasar. Awalnya aku tidak peduli, tapi setiap kali dia melihat buku itu, tatapannya aneh. Liu Ruyan seperti menyembunyikan harta karun, seperti menjaga rahasia, keraho dianya longgar. Aku menariknya keluar dan membukanya. Halaman pertama adalah namaku, ditulis dengan pena merah. Digambar berulang-ulang, tepinya kabur, lalu ke bawah. Semua tentang ocehan tentangku, Maret Liu Ruyan, 15 Liu Ruyan, tanggal berapa mengenakan baju biru, aku yang melanjutkan. Saat angin bertiup, kerahnya terangkat, tulang selangka terlihat. Dia sepertinya kurus, aku harus membuatnya makan lebih banyak, Maret Liu Ruyan, 16 Liu Ruyan. Dia pergi bermain bola dengan Lau, giginya sangat putih saat memasukkan 3 angka. Aku bersembunyi di balik pohon untuk waktu yang lama. Dia tidak menyadarinya, Maret Liu Ruyan, 17 Liu Ruyan. Dia meminjam penghapus dari Lin Xiao, jari wanita itu menyentuh tangannya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku membuang penghapusnya ke tempat sampah, Maret Liu Ruyan, 18 Liu Ruyan, dia bilang insomnia. Aku menambahkan obat penenang ke airnya, dia tidur sangat nyenyak. Aku duduk di samping tempat tidurnya dan melihatnya sepanjang malam. Bulu matanya sangat panjang, tanganku mulai bergetar, ternyata hari itu aku tidur sangat nyenyak. Bukan karena lelah, semakin jauh ke belakang, semakin kacau stimulasinya. Dengan sedikit kegilaan, 3 Liu Ruyan bulan Liu Ruyan 19 Liu Ruyan hari, dia sepertinya tidak bahagia. Apakah dia menyadari aku membawakannya kue stroberi favoritnya? Dia makan 2 gigitan. Dia masih sedikit menyukaiku, kan? 3 Liu Ruyan bulan Liu Ruyan 20 Liu Ruyan hari. Lin Xiao berbicara dengannya lagi. Wanita jalang itu, dia pasti ingin merebut hikiangku. Aku harus memberinya pelajaran. 3 Liu Ruyan bulan Liu Ruyan 21 Liu Ruyan hari. Aku menyembunyikan komputernya, meletakkannya di bawah asrama hikiang. Dengan begitu dia hanya bisa memintaku untuk membantunya. Dia akan bergantung padaku. 3 Liu Ruyan bulan Liu Ruyan 22 Liu Ruyan hari. Dia bertemu dengan Lin Xiao. Dia benar-benar bertemu dengannya. Aku mengambil fotonya. Beraninya dia pergi lagi dan berhubungan baik dengan orang lain. Dia pantas kakinya patah. Hikiang, kamu tidak boleh seperti dia. Tidak boleh. Kamu milikku, hanya boleh menjadi milikku. Siapapun yang berani merebut. Aku akan membunuh siapapun, termasuk kamu, Li Jiben, Liu Ruyan. Plak, buku catatan Liu Ruyan jatuh ke tanah, punggungnya seperti dirayapi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Baal dan gatal. Aku melihat halaman-halaman itu, tiba-tiba teringat dia selalu ingat aku tidak makan ketumbar. Ingat aku harus menambahkan 2 sendok gula saat minum susu kedelai. Ingat aku akan meringkuk menjadi kepalan tangan saat menonton film horor. Liu Ruyan, perhatiannya. Seperti lampu sorot, menyinariku selama 24 jam, bahkan tidak meninggalkan celah sedikit pun. Ini bukan cinta. Suara Liu Ruyan tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku sangat ketakutan hingga hampir melompat. Dia memegang 2 termos di tangannya, melihat buku catatan di tanah, wajah Liu Ruyan. Seketika, wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Kau sudah melihat semuanya? Suaranya bergetar, seperti anak kecil yang rahasianya terbongkar. Aku tidak berbicara. Hanya menatapnya. Tidak apa-apa jika kau sudah melihatnya. Dia tiba-tiba tersenyum. Senyumnya agak menyedihkan. Dengan begini kau akan tahu betapa aku mencintaimu. Demi kamu, aku bisa melakukan apa saja. Ini bukan cinta. Itu adalah kelainan. Aku berteriak hingga tenggorokanku serak. Itu adalah cinta.
Dia menjerit dan menerjang ke arahku, memelukku erat-erat. Cinta yang paling tulus, hanya aku yang tulus padamu, yang lain palsu. Kukunya mencengkeram punggungku. Sakitnya membuatku tersentak, tapi suaranya bergetar. Dengan suara serak, seperti anak anjing yang akan ditinggalkan, saat itulah. Ponselku berdering, itu Lausan, suaranya begitu cemas hingga pecah. Hikiang, cepat datang ke rumah sakit, Lin Xiao mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari tangga perpustakaan, pikiranku Liu Ruyan, berdengung. Sebutir air mata Liu Ruyan, Lin Xiao, aku tiba-tiba menatap Liu Ruyan. Ekspresinya datar, tapi jarinya mencengkeram termos dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Apa kau yang melakukannya? Aku meraih lengannya. Dengan kuat menggoyangkan. Bukan aku. Dia menatapku. Matanya menghindar. Aku tidak mendorongnya. Kalau bukan kau, lalu siapa? Mataku merah. Kau bilang kemarin kau akan memberinya pelajaran. Aku hanya bercanda. Dia menundukkan kepalanya, suaranya pelan seperti dengungan nyamuk. Siapa suruh dia terus mendekatimu? Melihatnya seperti ini, aku tiba-tiba mengerti. Dia tidak menyangkal. Dia takut. Liu Ruyan takut aku tahu, akan benar-benar menjauhinya. Seperti anak kecil yang takut permen terakhirnya direbut, matanya memerah karena cemas. Apa saja bisa dilakukan. Ponselku berdering lagi. Lausan berteriak di ujung sana. Dokter bilang kakinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Cepat datang. Kakinya tidak bisa diselamatkan. Aku menatap wajah pucat Liu Ruyan, menatap buku catatan di tanah yang penuh dengan pikiran gila. Tiba-tiba merasa mual. Bukan jijik padanya, tapi jijik pada diriku sendiri. Saat Liu Ruyan tadi, aku sebenarnya sedikit goyah karena dia ingat aku tidak suka ketumbar. Liu Ruyan, aku melepaskan lengannya. Suaraku sedingin es. Kau terlalu menakutkan. Dia mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya padam sedikit demi sedikit, redup menjadi abu. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Suaranya pelan seperti desahan, tapi dengan caramu ini, tidak ada yang bisa dipertahankan. Aku berbalik dan lari, suara buku catatan dirobek terdengar dari belakang. Juga erangannya yang tertahan seperti binatang buas, air desinfektan rumah sakit. Membuat hidungku terasa perih, Lin Xiao masih di ruang gawat darurat, ibunya duduk dan menangis di lorong. Rambutnya berantakan seperti rumput, Lausan melihatku dan menarikku. Polisi bertanya, seseorang melihat Liu Ruyan di depan perpustakaan pagi ini. Menghalangi Lin Xiao, mereka berdua bertengkar, seperti yang diharapkan. Tapi hatiku masih berat seperti batu. Mengapa dia harus melakukan ini? Aku bergumam pada diri sendiri. Siapa yang tahu? Lausan menghela napas, mungkin dia merasa. Dengan begitu dia bisa mengikatmu di sisinya. Mengikatmu di sisinya, aku teringat saat dia menyikat sepatuku. Teringat saat dia menulis Liu Ruyan di buku catatannya, dia makan 2 gigitan kue. Mungkin dia masih sedikit menyukaiku. Teringat saat dia menangis dan berkata Liu Ruyan, aku hanya punya kamu. Hatiku terasa tersumbat oleh sesuatu. Sesak dan sakit, dicintai dengan gila oleh orang seperti ini, apakah harus percaya? Atau tidak percaya? Aku berdiri di depan pintu ruang gawat darurat, untuk pertama kalinya mulai memikirkan masalah ini dengan serius. Jawabannya belum keluar, ponselku berdering lagi, itu nomor asing. Aku mengangkatnya, suara Liu Ruyan terdengar dari dalam, menakutkan karena tenangnya. Hikiang, aku menunggumu di atap, jika kamu tidak datang. Aku akan melompat, ketika aku tiba di rumah sakit, lampu di ruang gawat darurat masih menyala. Ibu Lin Xiao duduk di kursi lorong, rambutnya berantakan seperti rumput, matanya memerah saat melihatku. Lausan menarik lenganku dan berbisik, dokter baru saja keluar. Dia bilang kakinya terluka terlalu parah, dia mungkin harus menggunakan tongkat di masa depan. Hatiku seperti ditusuk sesuatu dengan keras. Sakitnya membuatku terengah-engah, reaksi pertamaku adalah Liu Ruyan yang melakukannya. Selain dia, siapa yang akan memiliki kebencian sebesar itu pada Lin Xiao? Aku berbalik dan lari ke sekolah. Lausan memanggilku dari belakang, aku tidak menoleh, hanya ada satu pikiran di benakku. Temukan Liu Ruyan dan tanyakan dengan jelas, dia benar-benar berada di bawah asrama mereka. Berdiri membelakangiku, gaun merah muda tertiup angin dengan lembut, melihatku berlari. Dia berbalik, wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya sangat kosong dan menakutkan. Kamu yang melakukannya, kan? Aku meraih lengannya. Ujung jariku gemetar. Dia tidak melawan, hanya menatapku. Sudut bibirnya perlahan membentuk senyuman tipis. Bukan aku. Kalau bukan aku, lalu siapa? Mataku memerah, suaraku serak. Kemarin kamu bertengkar dengannya. Bahkan mengatakan akan membuatnya membayar harga. Aku hanya bercanda. Dia menunduk. Bulu mata panjangnya menutupi bayangan di bawah matanya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Itu akan membuatmu tidak senang. Membuatku tidak senang? Aku tertawa marah. Ketika kamu mendorongnya menuruni tangga, kenapa kamu tidak berpikir aku akan tidak senang? Aku tidak mendorongnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi sangat cerah, seperti ada bintang yang terbakar di dalamnya. Hikiang,
Kamu percaya padaku. Sungguh bukan aku. Tatapannya terlalu serius, sangat serius hingga membuatku panik. Aku melepaskan tangannya. Mundur selangkah. Kemarin aku melihatmu berbicara dengan seorang pria dari luar kampus di perpustakaan. Kamu menyuruhnya melakukan itu, kan? Kata-kata ini dikirimkan Lausan melalui pesan tadi. Dia bilang seseorang melihat Liu Ruyan bertemu dengan seorang pria mirip preman di gerbang belakang sekolah minggu lalu. Juga menyelipkan sebuah amplop. Wajah Liu Ruyan. Liu Ruyan berkata. Wajah Liu Ruyan memucat, mundur setengah langkah, seperti kucing yang ekornya terinjak. Kamu menyelidikiku? Aku tidak ingin menyelidikimu. Aku menatapnya. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Aku hanya ingin kamu berhenti. Lin Xiao tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia tiba-tiba menjerit, matanya dipenuhi darah. Dia ingin merebutmu. Cara dia menatapmu sama seperti gadis SMA yang ingin merebut pacarku. Mereka semua pantas mati. Liu Ruyan. Sadarlah, aku berteriak. Aku bukan pacarmu. Apalagi milikmu. Kamu, dia menerjang mencoba menangkapku. Aku menghindarinya. Kamu bilang ingin menjadi anjingku. Kamu mengatakannya. Kamu tidak bisa menyesalinya, saat itulah ponselku berdering. Itu dari polisi. Mereka bilang mereka telah menemukan saksi mata. Mereka melihat Liu Ruyan kemarin di tangga perpustakaan. Mendorong Lin Xiao. Preman luar sekolah itu juga mengakui bahwa Liu Ruyan membayar mereka untuk membantunya menciptakan Liu Ruyan. Kecelakaan. Liu Ruyan, Liu Ruyan. Polisi datang. Aku tidak kesal, tapi takut. Aku berbisik, aku takut padamu, dan aku takut padamu yang seperti ini. Takut padaku, senyumnya membeku di wajahnya, dan matanya berangsur-angsur meredup. Kamu takut aku terlalu baik padamu? Takut aku menganggapmu terlalu penting? Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Berkilauan. Itu adalah pisau lipat. Sepertinya sudah digunakan sejak lama. Apa yang kamu lakukan? Aku mundur selangkah ketakutan. Tidak apa-apa. Dia membuka pisaunya dan dengan ringan mengiris lengannya. Darah langsung menyembur keluar. Hanya ingin kau mengingat Liu Ruyan. Aku ingin merebut pisaunya. Dia menghindarinya. Lihat, dia mengangkat lengannya yang berdarah. Tersenyum aneh. Darahnya mengalir di lengannya dan menetes ke tanah. Seperti bunga merah kecil. Lihat, dia menatapku. Matanya penuh dengan harapan gila. Semua orang tahu betapa aku mencintaimu. Bahkan jika aku masuk. Kau tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Polisi segera tiba. Saat memborgolnya. Dia tidak melawan. Hanya terus menatapku. Matanya bersinar menakutkan. Hi Qiang. Dia tiba-tiba berbicara sebelum dibawa pergi. Suaranya sangat pelan, tetapi menusuk hatiku seperti jarum. Aku menunggumu. Aku berdiri di sana, melihatnya dibawa ke mobil polisi. Sirene semakin menjauh. Noda darah di tanah mengering tertiup angin dan berubah menjadi coklat tua. Lausan datang. Menepuk pundakku. Sudah berakhir? Apakah sudah berakhir? Aku melihat gerbang sekolah yang kosong. Aku selalu merasa bahwa suara Liu Ruyan, aku menunggumu, masih bergema di telingaku. Rasanya seperti ada lubang yang digali di hatiku. Kosong. Dan sedikit aku dicintai dengan nyawa oleh orang seperti itu. Bagaimana rasanya? Dulu aku pikir itu adalah ketakutan, adalah mati lemas, tetapi melihatnya dibawa pergi. Mata yang penuh harapan itu, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak jelas. Mungkin. Sejak aku mengucapkan kalimat Liu Ruyan, ingin menjadi anjingmu, Liu Ruyan dimulai. Sudah ditakdirkan untuk terjerat dengannya seumur hidup. Keterikatan semacam ini. Apakah hukuman? Atau apa yang lain dari Liu Ruyan? Aku meraba sakuku. Ada benda keras di dalamnya. Ketika aku mengeluarkannya, itu adalah Liu Ruyan terakhir kali. Memberiku gelang cadangan. Loncengnya masih berdering pelan, sinar matahari menyinarinya. Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah Liu Ruyan dibawa pergi, sekolah menjadi sunyi dan agak aneh. Ling Xiao keluar dari rumah sakit hari itu, aku menjemputnya. Dia berjalan dengan tongkat. Berjalan sangat lambat, melihatku tersenyum, tidak menyinggung masalah Liu Ruyan. Terima kasih, kata Ling Xiao. Orang yang seharusnya mengatakan maaf adalah aku. Aku membantunya membawakan tas, hatiku terasa sesak. Polisi menyelidiki dengan sangat jelas. Liu Ruyan tidak hanya mendorong Ling Xiao, tetapi juga menyewa preman luar sekolah untuk membantu menciptakan Ling Xiao. Kecelakaan. Orang tuanya datang ke sekolah mengenakan setelan jas yang rapi. Membungkuk meminta maaf kepada orang tua Ling Xiao, mengatakan akan menanggung semua biaya pengobatan. Nadanya sopan dan asing, seperti sedang menangani bisnis yang merepotkan. Tidak ada yang menyebut Liu Ruyan. Seolah-olah dia hanyalah gelas yang tidak sengaja pecah. Setelah pecah, semuanya selesai. Tetapi aku selalu ingat tatapannya ketika dia dibawa pergi, sangat terang dan menakutkan. Seperti mengatakan, aku sudah tahu kamu akan menungguku. Orang-orang di asrama itu sibuk merayakan kebebasanku kembali. Aku tidak pergi. Malamnya berbaring di tempat tidur asrama,
Mendengarkan suara Lausan dan yang lainnya bermain game, selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Kurang bayangan putih yang selalu mengikutiku, kurang suara lonceng di pergelangan tangan, kurang susu kedelai yang ditambahkan 2 sendok gula setiap pagi. Perasaan ini sangat aneh, seperti gejala putus obat. Aku mulai menderita insomnia. Berbolak-balik memikirkan, jika hari itu aku tidak bermain jujur atau tantangan. Jika aku tidak mengatakan hal bodoh itu, apakah segalanya akan berbeda? Hari vonis Liu Ruyan keluar. Aku sedang belajar di perpustakaan ketika Lausan mengirim pesan kepadaku, vonis 3 tahun. Karena dia masih di bawah umur, ditambah kompensasi dari keluarga memadai, hukumannya diringankan. Aku menatap barisan kata di layar, ujung penaku menusuk lubang di kertas, 3 tahun tidak lama. Tidak juga pendek, apakah dia benar-benar akan menungguku? Begitu pikiran ini muncul. Seperti rumput liar yang tumbuh dengan gila, aku mencoba memulai hidup baru, pergi bermain bola dengan Lausan dan yang lainnya. Pergi belajar sendiri ke perpustakaan, bahkan menyetujui ajakan gadis di kelas untuk menonton film. Tapi di tengah film, aku tiba-tiba teringat Liu Ruyan dulu selalu berkata tentang Liu Ruyan. Kain merah tidak menakutkan, hati manusia yang menakutkan, lalu diam-diam menyelipkan permen ke tanganku. Saat bubaran, gadis itu bertanya apakah aku bisa mengajaknya lagi lain kali. Aku menjawab dengan ragu-ragu. Sepertinya aku agak tidak terbiasa dengan Liu Ruyan, orang lain begitu baik padaku. Normal. 3 bulan kemudian, suatu malam, aku merokok di bawah asrama. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku, Ikiang. Suaranya sangat pelan. Namun seperti arus listrik yang mengalir di punggungku, aku menoleh dengan cepat, seorang gadis berbaju putih berdiri di bawah lampu jalan. Wajahnya pucat seperti kertas, dia adalah Liu Ruyan. Bagaimana dia bisa berada di sini? Rokok di tanganku jatuh ke tanah, aku sudah keluar, dia tersenyum. Melangkah maju 2 langkah, ada aroma disinfektan yang samar di tubuhnya. Orang tuaku mencari pengacara. Mengatakan aku memiliki masalah kejiwaan, berobat di luar penjara. Aku melihat pergelangan tangannya yang kosong. Liu Ruyan dulu selalu memakai gelang perak, sekarang sudah tidak ada, kamu kurus. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku, aku menghindarinya, bagaimana kamu bisa berada di sini? Suaraku berdering, aku datang menemuimu, dia berkedip. Seperti anak kecil yang merengek, aku bilang akan menunggumu, Liu Ruyan. Kamu harus berobat, aku sudah berobat, dia tertawa agak bodoh. Dokter bilang aku terlalu kekurangan cinta, selama kamu ada di sisiku, aku akan sembuh. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah gelang, sangat mirip dengan yang dulu aku pakai. Gelang itu juga dililit tali merah, untukmu. Dia memasukkannya ke tanganku. Gelang yang dulu kau ambil, sudah kubuatkan yang baru. Aku tidak memakainya. Pakailah. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dengan kekuatan yang menakutkan. Kukunya hampir menancap di daging. Jika kau tidak memakainya, maka aku. Kau mau apa lagi? Aku membentak. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku, matanya perlahan dipenuhi air mata. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Putih seperti transparan, terlihat sangat menyedihkan. Aku hanya merindukanmu. Suaranya tercekat. Saat di dalam sana, aku menghitung hari setiap hari. Memikirkan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Apakah kau makan dengan benar? Apakah kau berbicara dengan gadis lain? Kata-katanya seperti jarum yang menusuk hatiku. Diingat seperti ini, disayang dan menghitung hari seperti ini. Justru membuatku sedikit sesak napas. Ikiang, beri aku kesempatan sekali lagi, oke? Dia tiba-tiba berlutut, meraih ujung celanaku. Aku tidak akan gila lagi. Aku akan baik padamu, aku akan menuruti semua yang kau katakan. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Orang-orang yang lewat di sekitar berhenti untuk melihat, menunjuk-nunjuk. Aku ingin menariknya berdiri. Tapi dia seperti terpaku di tanah. Berdirilah, kau berjanji padaku. Aku akan berdiri. Dia mendongak menatapku, air mata mengalir di pipinya. Kau pernah berkata ingin menjadi anjingku. Apakah kata-kata itu masih berlaku? Lagi-lagi kata-kata itu. Seperti kerasukan, terus melekat padaku. Aku menatap matanya yang memerah karena menangis. Tiba-tiba teringat sup ayam hitam yang dia rebus untukku. Teringat dia menulis Liu Ruyan di buku catatan. Dia memakan 2 suap kue. Apakah dia sedikit menyukaiku? Teringat dia menghalangiku dan berkata, Liu Ruyan, jangan sentuh orangku. Adegan-adegan ini seperti pecahan kaca yang berputar-putar di otakku, membuatku panik dan bingung. Berdirilah dulu. Aku menghela napas, suaraku melembut. Matanya berbinar, dia segera berdiri, seperti anak anjing yang mendapatkan permen. Aku menerima gelang di tangannya, memakainya di pergelangan tangan. Gelang Liu Ruyan. Keling! Liu Ruyan berbunyi sekali, terdengar sangat jelas di malam hari. Lihat, kita bersama lagi. Dia tertawa tanpa beban. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh gelangkanku. Kali ini tidak boleh dilepas. Aku tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia berjinjit dan mencium pipiku dengan ringan. Seperti bulu yang menyentuh.
Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Suaranya manis. Dengan sedikit rasa bangga. Aku melihat senyumnya. Hatiku seperti toko yang penuh dengan berbagai rasa. Apakah ini cinta atau penyakit? Apakah ini penebusan? Atau jurang yang lain? Tetapi ketika dia memelukku erat dan menyembunyikan wajahnya di dadaku. Seperti anak kucing yang menemukan tempat berlindung, aku tanpa sadar mengangkat tanganku dan dengan lembut meletakkannya di punggungnya. Hikiang, katanya dengan suara teredam, apakah kita akan selamanya bersama? Selamanya. Kata itu terlalu berat. Tapi aku melihat lonceng di pergelangan tanganku. Mendengarkan napasnya yang stabil, tiba-tiba aku merasa mungkin tidak ada yang buruk dengan ini. Dicintai dengan gila oleh seseorang, bahkan jika cinta itu membawa duri, membawa luka. Membawa bayangan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Liu Ruyan, setidaknya, aku tidak akan lagi menjadi Hikiang yang tidak diperhatikan dan tidak penting. Ya, ku dengar diriku berkata. Lonceng itu berdering lagi, seolah menjawab untukku. Tubuh Liu Ruyan menegang. Kemudian tiba-tiba mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kegembiraan. Dia memelukku lebih erat. Kukunya hampir menusuk dagingku. Aku tahu itu. Liu Ruyan, aku tahu kau tidak akan pergi. Air matanya membasahi bajuku. Hangat. Aku membelai rambutnya dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Dia mengangguk dan menggandeng tanganku. Berjalan selangkah demi selangkah. Lonceng di pergelangan tangannya berdering tanpa henti. Seolah menyanyikan lagu yang tidak bisa dipahami siapapun. Cahaya bulan membuat bayangan kita sangat panjang, terjalin, seperti simpul yang tidak akan pernah bisa diurai. Mungkin sejak hari kebenaran atau tantangan itu, aku ditakdirkan untuk jatuh ke tangannya. Jatuh dalam kegilaan ini. Dengan bau darah, tetapi sialnya membuat orang tidak bisa melepaskan diri dari cinta. Menjadi anjing yang diikat dengan kuat. Sepertinya Liu Ruyan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Mulai hari itu, hubunganku dan Liu Ruyan menjadi sangat aneh. Dia tidak pernah lagi menyebut tentang melompat dari gedung, juga tidak mengeluarkan pisau. Hanya saja dia semakin menempel padaku, seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Aku pergi ke kelas. Dia duduk di barisan paling belakang kelas, matanya menatapku tanpa berkedip. Aku pergi ke kantin. Dia akan menyiapkan makanan terlebih dahulu, menghilangkan semua daun ketumbar dari mangkuk. Malam hari kembali ke asrama. Dia akan berdiri di bawah, melihat lampu kamarku menyala, baru kemudian mau pergi. Lonceng di pergelangan tangannya selalu berbunyi. Saat berjalan di jalan, orang lain begitu mendengar suara itu, mereka tahu. Liu Ruyan, orang Liu Ruyan datang. Lausan dan yang lainnya melihatku tidak melawan. Secara bertahap juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Suatu kali Lau mabuk, menepuk bahuku dan berkata, Hikiang, aku hanya ingat semua kesukaanku adalah menyalin namaku ke seluruh buku catatan. Namun, ketulusan ini juga membawa duri, yaitu pengendalian, yaitu obsesi, yaitu menggunakan menyakiti orang lain untuk menahanku. Namun, aku sebenarnya, Liu Ruyan perlahan terbiasa dia mengikuti di belakang. Terbiasa dengan suara lonceng, bahkan terbiasa dengan kilatan kebencian di matanya saat melihat gadis lain. Seperti katak yang direbus dalam air hangat, awalnya merasa takut, kemudian menjadi mati rasa. Suatu hari aku pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku, bertemu dengan Lin Xiao, dia menggunakan tongkat. Melihatku, dia menghindar ke samping. Maaf, katanya pelan. Dia menggelengkan kepala. Tidak berbicara, berbalik ingin pergi. Lin Xiao, Liu Ruyan tiba-tiba muncul dari belakang. Mencengkeram lenganku, matanya menatap tajam Lin Xiao. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin merayunya lagi? Tidak, Lin Xiao ketakutan sampai wajahnya pucat. Liu Ruyan, aku menariknya ke belakangku. Jangan seperti ini. Dia tidak melihatku, matanya masih terpaku pada Lin Xiao, suaranya bergetar. Dia hanya ingin merebutmu, Liu Ruyan, aku tahu. Aku tidak akan pergi. Aku menghela napas, dengan lembut menepuk punggungnya. Aku di sini. Tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu perlahan rileks, seperti anak kucing yang ketakutan. Di dunia ini mungkin tidak akan ada orang kedua yang membutuhkanku seperti dia. Membutuhkan sampai gila. Membutuhkan sampai obsesi. Membutuhkan sampai menjadikanku satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Perasaan dibutuhkan seperti ini membuat ketagihan seperti narkoba. Lin Xiao pergi, Liu Ruyan masih memeluk lenganku, jari-jarinya menggenggam erat. Bekas luka di pergelangan tanganku. Mengapa kamu melindunginya tadi? Suaranya teredam. Dia tidak bersalah. Di hatimu, dia lebih penting dariku? Aku berbalik, menatap wajahnya yang pucat, menatap sedikit cahaya gelisah di matanya. Dulu aku merasa tatapan ini menakutkan, tapi sekarang aku merasa sedikit kasihan. Kamu berbeda. Aku berkata, kamu adalah milikku. Begitu kata-kata ini keluar, aku sendiri terkejut. Liu Ruyan juga terkejut, matanya perlahan bersinar, seperti bintang jatuh ke dalam air. Apa katamu? Dia meraih lenganku, tangannya gemetar. Aku berkata, kamu adalah milikku.
Aku mengulanginya sekali, suaraku sedikit serak. Tidak bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba tertawa, tertawa hingga air mata mengalir. Seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Dia berjinjit dan mencium pipiku. Sangat ringan, membawa sedikit kesejukan. Aku sudah tahu. Suaranya tercekat. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Bekas luka di pergelangan tanganku berdering. Di lorong perpustakaan yang sunyi, sangat jelas. Aku menatap wajahnya yang tersenyum dengan air mata. Perasaan yang tak terlukiskan di hatiku akhirnya memiliki nama. Mungkin sejak hari permainan jujur atau tantangan. Sejak dia berkata, Liu Ruyan, baiklah, sejak hari Liu Ruyan itu. Aku ditakdirkan untuk jatuh ke tangannya, jatuh dalam kegilaan ini, dengan aroma darah. Namun secara sialan membuat orang tidak bisa melepaskannya dari cinta. Kemudian Lausan bertanya padaku, menyesal? Aku menyentuh bekas luka di pergelangan tanganku. Dia tersenyum lagi. Tidak tahu. Liu Ruyan, kataku. Tapi aku tahu, suara bekas luka itu telah terukir di tulangku. Selama dia masih di sana, aku tahu. Ada seseorang yang mencintaiku dengan gila, dengan caranya sendiri, tidak akan pernah melepaskanku. Cinta seperti ini sangat menyakitkan, sangat menyesakan. Namun juga sangat mantap. Setidaknya, aku tidak akan pernah menjadi orang itu lagi. Hikiang yang tidak diinginkan siapapun.